suka lebih ya celup jujur sampai sayang pengen barista menghargai dia. Oke, di sini aku akan kasih kalian tutorial kayak tadi itu jeduk-jeduk jelly ataupun kenyal, pokoknya setelah kalian itu apalah namanya ya. Nah, di sini untuk bagian awal videonya ini kayak gini, untuk awalannya ini aku nggak kasih tutorial ya. Jadi setelah kalian untuk inovasi kalian masing-masing, sesuai versi kalian masing-masing untuk yang bagian depan ini. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke foto kedua ini dulu. Nah, di sini kita akan bikin jeduk-jeduknya dulu ya. Jeduk-jeduk ini standar. Terus setiap orang ini pasti tahu lah jeduk standar itu gimana. Nah, bagi yang nggak tahu, aku akan kasih tutorialnya. Jadi pertama kita perbesarin fotonya dulu kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan kasih frame di setiap bitnya. Nah, di bit pertama kasih frame. Di sini kita kasih frame. Di bit kedua kasih frame juga. Di bit ketiga kasih frame, bit keempat, bit kelima. Nah, di sini ada perbedaan dari bit kelima sampai bit keenam ini, perpindahan bit kelima ke 6. Nah, di belakangnya bit 6 nya kita kasih frame dulu. Kita ke bagian tengah-tengahnya. Nah, di tengah-tengah frame-nya ini kita fotonya itu kita miringin 2 derajat. Usahain fotonya itu nggak ngezoom ya, pokoknya jangan sampai ngezoom gitu, yang penting tetap stay kayak gini. Nah, di bagian frame ke-6 nya itu fotonya kita perbesarin kayak gini. Oke, kalau udah kita tambahin frame di bit selanjutnya, bit ke-7, bit ke-8, bit ke-9, bit ke-10 dan bit ke-11. Oke, jadi di sini ada 11 bit. Nah, di sini kita akan buat jeduk-jeduknya, namanya juga jeduk-jeduk standar. Jadi cara lakuinnya kayak gini, kita ke bagian tengah-tengah ini antara bit 1 bit 2 ke tengah-tengahnya. Kiri kanannya kita kasih frame kayak gini, udah. Nah, di bagian frame yang ini fotonya itu kita tarik ke bawah ke kanan. Nah, tambahin frame di bagian sebelumnya kayak gini, tambahin frame, hapus bagian kanannya, kemudian hapus sebelah kirinya. Nah, ke tengah-tengahnya ini fotonya geser ke kanan, kita ke kirinya tambahin frame, yang kanannya hapus, tambah lagi yang kirinya hapus. Nah, kita ke bagian yang ini fotonya kita ke atasin, tambahin frame di sebelah kirinya, bagian kanannya kita hapus, tambah, kemudian bagian kirinya kita hapus. Nah, jadi untuk bit ini, bit dari bit pertama 2, 3, 4 sampai bit 4 ini lakuin hal yang sama kayak gini ya. Jadi untuk mempercepat, jadi aku percepatin aja videonya. Mungkin kalian juga udah tahu itu, udah bosen sama ide standar itu gimana ya. Nah, kalau udah ini hasilnya itu masih kayak masih kasar gitu. Nah, untuk perhalusinnya kita pakai cara ini, tambahin frame. Ini kan ada bit 1 bit 2 ini. Nah, di tengah-tengah frame yang kayak gini pokoknya kita tambahin, selengin kayak satu kayak gini sampai bit keempat tadi ya, kita selengin kayak gini. Nah, ini kalau udah diselangin kayak gini sampai bit keempat ini aja ya, bit keempat, bit terakhir ini. Sebelum fotonya itu ngezoom kayak gini yang tadi ya. Nah, di sini kita akan hilangin salah satu frame. Ini kan bagian frame 1, ini nomor 2. Nah, dari yang ketiga ini kita hapus, angkai 1 hapus, angkai lagi 1 hapus, dan seterusnya kayak gitu. Nah, biar hasilnya halus lagi, di sini perhatiin, di sini kan ada bit, ini pendek, durasinya pendek. Nah, sedangkan bit ini kan durasinya panjang nih.
Jadi kita akan lakuin hal ini. Untuk bit pendek, kita tambahin frame ini di sini. Nah, sebelumnya hapus. Tambahin lagi, sebelumnya hapus, tambahin lagi. Nah, sebelumnya hapus, tambahin lagi sesuai bitnya ini yang sebelumnya hapus. Nah, untuk jawit panjangnya ini kita tambahin kiri kanan framenya. Kayak gini. Nah, jadi lakuin hal ini untuk sampai bit pertama tadi. Nah, kalau udah nanti hasilnya itu akan kayak gini, akan lebih smooth ya. Nah, oke, jadi udah lebih smooth. Nah, untuk selanjutnya untuk bagian ini bit perpindahan bit 5 sampai bit 6 ini caranya gini. Kita tambahin frame kiri kanan kayak gini. Pokoknya perhatiin ya, kiri kanan. Nah, yang ini kita geser fotonya ke bawah kayak gini. Nah, kita kemudian geser dikit kayak gini, tambahin frame yang kanannya hapus, tambah lagi yang kirinya hapus. Nah, kemudian yang ini yang bagian tengahnya ini fotonya kita ke kanan dikit, kemudian tambahin frame ini di kirinya, kanannya hapus, tambah lagi hapus. Nah, yang ini fotonya naikin ke atas. Nah, geser dikit ke kiri, frame kanannya hapus, tambah lagi, kemudian yang kirinya hapus. Nah, biar dia makin smooth, kita tambahin di tengah-tengahnya kayak gini. Oke, perhatiin. Nah, di sini ini kan awal bit 5, ini akhirnya bit 6. Nah, di ini udah ditambahin tengah-tengahnya. Jadi yang pertama kan frame 1, frame 2. Nah, frame ketiga ini hapus, tambah lagi, langkahi 1, hapus, tambah lagi, langkahi 1, hapus, tambah lagi. Kita ke awalnya, kemudian kita ke ini tadi frame ketiga ya dihapus, ini dari kita hitung frame keduanya 1, 2. Kemudian kita sini kita hapus, tambah lagi, langkahi 1, hapus, tambah lagi, langkahi 1, hapus, tambah lagi, langkahi 1, hapus, tambah lagi. Nah, nanti hasilnya akan kayak gini nih. Nah, dia akan ngezoom kayak gini. Nah, selanjutnya dari bit 6 sampai bit 11 ini kita bikin JJ standar kayak tadi. Yang awal tadi, yang dari bit pertama tadi, dia nggak perlu dijelasin lama-lama lagi, mungkin udah tahu juga. Jadi aku percepatin aja. Nah, kalau udah nanti hasil sementaranya itu kayak gini. Nah, hasilnya kayak gitu. Jadi untuk selanjutnya kita akan tambahin efek. Nah, di sini kita akan tambahin dari bit awal ini, kita tambahin efek video di sini. Nah, kita di sini akan cari efek kabur miring, itu ada di pembukaan dan penutup ini. Nah, di sini ada nih kabur miring. Nah, kabur miring tinggal pilih aja. Oke, durasinya kita atur kayak gini, ke durasinya yang paling pendek kayak gini. Nah, oke. Nah, di sini kita tambahin frame depannya. Nah, untuk yang depannya itu frame-nya itu kita kasih kaburnya itu 25. Nah, untuk putarnya itu kita kasih 10. Kita tambahin frame juga di belakangnya, dienolin aja kayak gini. Oke, udah. Jadi nanti dia akan ada kabur kayak gini. Nah, kita salin efek ini untuk sampai bit nomor 4 aja. Oke, ini udah bit ketiga. Nah, ini terakhir bit keempat. Nah, bit kelima yang fotonya udah ngezoom kayak gini, kita ke efek video. Nah, di sini kita juga ke pembukaan dan penutup, pilih kabur miring. Oke. Nah, panjangin durasinya kayak gini. Oke, panjangin durasinya sesuai bit. Nah,
kita ke bagian tengah-tengahnya kayak gini, tambahin frame. Yang depannya ini kita nolin semuanya. Udah, nolin, kita ke belakangnya. Nah, tambahin frame belakangnya. Nah, untuk belakangnya itu kapurnya kita kasih 78. Nah, untuk putarnya itu kita kasih nilai 70. Nah, kayak gini. Nah, nanti dia akan kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau udah kayak gitu, kita ke bagian pertama sini, bit ke-7 ya. Kita tambahin efek video juga. Nah, kita tunggu dulu. Oke, di sini kita ke bagian lensanya. Di sini kita pilih kabur. Nah, di sini sesuaiin durasinya kayak gini. Pilih durasi yang paling pendek. Oke, paling pendek. Nah, depannya kasih frame. Depannya itu kita kasih kaburnya 50, belakangnya kasih 0. Udah. Nah, jadi akan kayak gitu dia nantinya. Nah, selanjutnya kita akan bikin efek jelinya ataupun kenyalnya. Nah, di sini dari bit ke 7 dari fotonya setelah zoom ini ya. Kita ke efek video. Pastinya kalau untuk buat efek kenyal gitu, kita ke distorsi. Pastinya kita akan pilih distorsi riak. Oke. Nah, udah kayak gini. Ini kita taruh ke bagian atas aja ya, biar nggak bingung gitu. Nah, oke. Nah, kayak gini. Kita rapihin ya biar kalian nggak bingung. Nah, oke, kita atur panjang durasinya segini. Oke. Nah, kalau udah, kita tambahin frame di depannya kayak gini. Nah, untuk jejak kenyalnya ini depannya itu kita kasih pertajam sama kaburnya itu 0. Kemudian ukurannya itu kita kasih angka 17. Nah, kecepatannya itu kita kasih 7 sama intensitasnya nolin. Kemudian putarnya kita kasih nilai 100. Nah, kita bagian belakang tambahin frame juga. Nah, yang bagian belakang ini kita rubah ukurannya itu jadi 10. Kemudian kecepatannya itu jadi 17. Nah, putarnya itu kita nolin kayak gini. Nah, nanti dia akan kayak gini. Nah, ini tinggal disalin aja sih. Nah, disalin sampai bit terakhir ya. Nah, di sini kalau kepanjangan ya sesuaiin aja gitu sama bitnya gitu kan. Nah, ini tinggal dipotong aja, karena kalau versi yang aku ini kalau dipotong dia frame-nya itu akan beda gitu ya sama versi yang dulunya, yang nggak akan hilang gitu. Nah, ini harus diperbaiki lagi, dilihat lagi. Jadi ini 10 sama 17 diatur ulang aja sama putarnya 0. Nah, kalau ini tinggal salin aja sih. Untuk frame yang panjang kayak gini kan tinggal tarik nih, tambahin aja framenya di belakang kayak gini. Nah, yang kayak gini depannya hapus. Kita salin aja sampai bagian foto belakang kayak gini. Ini tinggal tarik aja kayak gini. Kita salin. Nah, ini sampai foto terakhir ini ya. Oke, kita sesuaiin. Oke, udah, tambahin frame aja. Depannya kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tambahin efek video lagi. Kita ke bagian lensa di sini. Nah, di sini kita pilih cermin. Nah, di sini untuk dari bit ini kan bit 7 nih. Ini bit 7. Ini bit 7, ini bit 8, dari bit 8, pokoknya dari bit yang inilah, yang kecil ini ya. Nah, kita atur durasinya kayak gini. Oke, yang untuk bit selanjutnya ini, oke, udah tinggal kayak gini aja. Nah, untuk belakangnya nih foto ketiganya gimana kak? Tinggal kalian kita salin aja foto keduanya. Kita salin ini. Nah, kita tinggal ganti aja fotonya ini. Jadi nggak payah-payah gitu buat cuci ulang. Nah, tinggal efeknya kita tinggal salinin aja.
ke sesuai beatnya. Jadi nanti perhatiin lagi ya. Nah, kita kan biasanya buat irama itu pakai ketukan tangan kita kan, jadi itu kan ada beda-beda. Nah, jadi biar seimbang gitu kalian hitungin framenya, misalnya misalnya mau frame ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pas di kelima baru ditambahin kabur miring. Nah, biar klop hasilnya sama yang foto ketiga ini. Kalau kalian ngikutin beatnya yang warna kuning-kuning ini biasanya itu beda. Jadi cara aku ngitungnya kayak gitu. Kalau nggak mau keliru, nah hitung dari awal gini frame ini. Nah, setiap di frame keberapa baru tambahin efek. Jadi nggak berubah gitu, tetap sama. Nah, nanti untuk hasilnya itu akan kayak gini ya. Nah, oke, untuk hasilnya kayak gitu. Nah, ini depannya kayak gini ya, berarti ini kurang ditambahin animasi. Nah, animasi yang biasanya aku pakai ini tuh perbesar itu kayak gini. Nah, ngezoom, jadi hasilnya ngezoom jadi cantik. Kita ulangi lagi, hasilnya itu kayak gini. Let's go. Oke, sekian tutor untuk kali ini, semoga bermanfaat.